Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak Ustadz sekalian, apa kabar kalian di sana, nak? Semoga anak-anak Ustadz sekalian yang Ustadz sayangi serta banggakan, kalian selalu di rumah tetap semangat di dalam belajar dan juga tetap selalu dalam keadaan diberikan kesehatan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar yaitu tentang TIS, yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Oleh sebab itu, karena materi ini sangat penting, maka anak-anak sekalian Ustadz harapkan agar kiranya menyimak materi ini dengan baik dan benar. Tujuan kita belajar ini adalah untuk mengenal sejarah-sejarah Islam, khususnya yaitu tentang perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah sebagai utusan untuk menyebarkan dakwah dan Islam ini di muka bumi. Anak-anak sekalian, mari kita simak penjelasan dari Ustadz dengan baik dan benar ya. Baik, anak-anak Ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lalu itu kita sudah membahas tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membawakan judul materi hari ini berkenaan tentang mengetahui sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah supaya kita mengenal siapa saja sahabat-sahabat Nabi. Kemudian yang kedua, kita menjadikan sahabat Nabi itu sebagai idola kita. Jadi saat hari ini banyak orang mengidolakan para artis, para selebritis yang tidak jelas. Maka kalau kita sudah mengenal ya sosok daripada kepribadian sahabat Nabi, ya, maka kita akan menjadikan ia sebagai idola, menjadikan sahabat Nabi sebagai panutan bagi anak-anak Ustadz sekalian. Inilah tujuan pembelajaran kita, mempelajari siapa saja sahabat-sahabat Nabi yang terdekat dengan beliau. Nah, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu sahabat? Sahabat itu adalah orang yang langsung bertemu dengan Nabi, ya, dan hidup pada masa Nabi. Nah, apakah anak-anak Ustadz dapat dikatakan sebagai sahabat Nabi? Tidak. Kenapa? Karena anak-anak Ustadz itu tidak bertemu langsung dengan Nabi, tidak menatap wajah Nabi, tidak mendengarkan Nabi berdakwah, maka kita tidak bisa disebut sebagai sahabat. Tetapi kita adalah sebagai saudara Nabi atau umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa contoh sahabat Nabi itu? Nah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan juga ada Ali. Keempat orang ini hidup pada masa Nabi, melihat wajah Nabi, berdakwah dengan Nabi, dan pernah duduk makan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patutlah mereka dikatakan sahabat. Nah, anak-anak Ustadz sekalian, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu khalifah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Sahabat Nabi yang selalu menjadi penyemangat Nabi Muhammad untuk selalu menyebarkan dakwah Islam. Para sahabat Nabi berpengaruh terhadap perkembangan Islam di masa lalu. Jadi, sahabat Nabi inilah yang membantu dakwah Nabi, kemudian membantu menyebarkan Islam hingga pada seluruh dunia ini. Dan sahabat Nabi inilah yang bersama-sama dengan Nabi susah dan juga senang.
Ya, begitu juga misalkan kalau anak-anak ustadz ya di dalam kelas lagi kesusahan, ada sahabatnya yang menghibur. Lagi galau, ada sahabatnya yang menasihati. Nah, demikian juga Rasul. Nah, jadi sahabat itu ya dapat dikatakan ketika kita susah, dia hadir kepada kita. Nah, kemudian apa lagi nak? Nah, kemudian sehingga sampai saat ini Islam terus berkembang dan menjadi agama yang paling besar di dunia, itu tidak lepas daripada pengaruhnya sahabat Nabi Muhammad SAW dan orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi perkembangan saat ini ternyata memiliki berbagai aspek perkembangan seperti ilmu pengetahuan, baik sejarah, akidah dan tafsir. Tentunya semua ini tidak terlepas dari peran ya sahabat yang senantiasa memberikan dukungan penuh atas perjuangan Islam hingga saat kini kita dapat terima dan rasakan bagaimana nikmatnya Islam itu. Nah, sahabat ini juga meniru segala yang diajarkan oleh Nabi, termasuk meniru dakwahnya ya, dan segalanya ditiru oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sahabat Rasulullah yang paling berjasa. Nah, pada kesempatan ini Ustadz fokus membahas tentang 4 khalifah atau sahabat Nabi, yang nanti Ustadz tambahi satu lagi nanti yang bernama Thal'ah bin Ubaidillah. Nah, ini 4 khalifah ini adalah orang yang menggantikan Nabi ya, sewaktu Nabi telah meninggal dunia. Tidak asing bagi kita, mari kita hafalkan nak. Ada 4 khalifah atau sahabat Nabi ya, yang memimpin setelah Nabi itu meninggal. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau anak-anak ketika puasa yang lalu itu Bilal mau sholat tarawih sering menyebutkan nama 4 tokoh ini. Al-Khalifatul Ula Amirul Mu'minina Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Nah, itu kata Bilal ketika mau sholat tarawih. Nah, anak-anak ustadz sekalian, kita bahas dulu sahabat Nabi. Yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah orang yang kaya. Perwatakan dirinya, keseharian atau tubuhnya ya, ini hampir menyerupai Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Mengapa diberi gelar As-Siddiq? Karena Abu Bakar ini setiap apa yang diucapkan yang keluar dari lisan Nabi, selalu Abu Bakar itu membenarkan ucapannya. Termasuk ketika pada saat Isra wal Mi'raj, saat orang lain mengingkari perkataan Nabi, tetapi Abu Bakar As-Siddiq malah membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sangkilkan ya, sangkilkan Abu Bakar As-Siddiq itu ya, sangkilkan Abu Bakar As-Siddiq itu mempercayai apa yang keluar dari lisan Nabi. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini juga adalah bukan hanya sahabat Nabi, tetapi juga sekaligus mertua Nabi Muhammad SAW. Kenapa mertuanya? Karena anak dari Abu Bakar yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha itu menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Bakar setelah meninggalnya Rasulullah, Abu Bakar inilah yang diangkat menjadi khalifah yang pertama. Karena Abu Bakar adalah menjadi sosok yang bijaksana,
Kemudian beliau ini adalah orang yang kaya raya, yang hampir semua hartanya dia habiskan untuk membantu dakwah Rasulullah. Bahkan ketika pergi hijrah, seluruh harta Abu Bakar ia bawa untuk membantu dakwah Nabi. Sampai Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Abu Bakar, sudahkah engkau tinggalkan harta buat anak istrimu?" Kata Abu Bakar ketika itu, "Aku tinggalkan bagi mereka cukup Allah dan Rasulnya." Inilah daripada sahabat Nabi yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang kemudian lagi, setelah meninggalnya Abu Bakar kurang lebih 2 tahun lamanya memimpin, akhirnya Abu Bakar itu meninggal dunia. Maka dilanjutkanlah sahabat Nabi yang kedua bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dulu orang kafir, tak beriman kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab ini sebelum memeluk Islam ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ingin membunuh Nabi, ya. Dia masuk Islam ketika dia membaca surah Thaha. Nah, disitulah baru terbuka hati Umar bin Khattab Al-Faruq. Jadi Abu Bakar tadi sudah selesai kita bahas. Sekarang Umar bin Khattab. Umar ini memeluk agama Islam karena berkat doa Nabi. Nabi menarahkan tangannya kemudian mengatakan, "Ya Allah, agar kiranya Islam ini kuat, tolong berikan 2 Umar agar salah satu di antara mereka memeluk agama Islam." Ada namanya Abu Jahal, itu juga namanya Umar. Nah, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Tapi Allah memenuhi doa Nabi dan menjadikan Umar bin Khattab sebagai orang yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar bin Khattab ini digelar Al-Faruq. Mengapa digelar Al-Faruq? Karena Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat berani kepada kebenaran dan berani menghujat kebatilan. Nah, itu maka digelar Umar ini sebagai Al-Faruq. Kalau sebelum Islam, anak-anak ustaz, Umar ini memusuhi Nabi, dan kemudian setelah Islam maka Umar bin Khattab mati-matian. Umar bin Khattab ini membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah sosok Nabi yang kaya raya. Ketika ingin perang, Utsman bin Affan senantiasa memberikan harta dan bendanya. Bahkan setiap peperangan ada satu sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan yang dijadikan untuk minuman bagi orang-orang Islam. Bahkan bukan hanya orang Islam saja, orang Yahudi pun menikmati minuman sumur atau perigi yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Nah, anak-anak ustaz sekalian, Utsman bin Affan ini digelar sebagai Dundurain. Apa artinya? Artinya adalah memiliki cahaya. Kenapa digelar itu Utsman bin Affan? Karena ternyata Utsman bin Affan itu menikahi putri Nabi 2 orang. Meninggal 1, dinikahi oleh Utsman bin Affan. Maka digelar sebagai Dundurain. Ada yang mengatakan bahwa digelar Dundurain itu karena Utsman bin Affan itu sering sholat malam, banyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah cahaya, maka digelarlah Utsman sebagai Dundurain. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang dari kecil saja sudah memeluk agama Islam. Ali bin Abi Thalib lah orang yang membela Nabi, sahabat yang membela Nabi waktu kecil. Ali bin Abi Thalib bukan hanya sahabat Nabi, tetapi juga anak Nabi itu yang bernama Fatimah Az-Zahra itu dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib ini Rasulullah itu sebagai ayah atau menantunya
sekaligus sahabatnya. Oleh sebab itu, 4 sahabat Rasulullah inilah yang paling berjasa di dalam menyebarkan Islam sampai saat dan detik ini. Kita bahas dulu 4 sahabat ini. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang 10 sahabat yang masuk surga. Di antaranya adalah Thal'ah bin Ubaidillah. Mudah-mudahan anak